Halo semua, perkenalkan nama saya Kevin Bosman Juntak dengan NIM 210306055 dari kelas PTNA Fakultas Pertanian. Di sini saya akan melakukan tugas menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Tati Pidanasari SPTMP dengan mata kuliah Biokimia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, itu jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia dan ruminansia. Jadi proses pencernaan karbohidrat pada non-ruminansia itu pertama kali terjadi di dalam rongga mulut atau femoris. Nah, di sini makanan dikunyah di dalam rongga mulut sehingga bercampur dengan kelenjar saliva atau air ludah. Nah, di sini air ludah itu mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk mengurai karbohidrat menjadi glukosa. Nah, jika proses pengunyahan lebih lama, maka enzim amilase ini umumnya akan langsung merubah yang tadi itu menjadi maltosa, menjadi mengubah karbohidrat tersebut. Nah, kemudian setelah itu ada tenggorokan. Nah, di sini setelah dari pencernaan mekanis dan kimiawi pada rongga mulut, karbohidrat kemudian akan ditelan masuk melewati tenggorokan atau esofagus. Nah, pada organ ini proses pencernaan karbohidrat tidak terjadi sama sekali. Kemudian setelah dari esofagus akan berlanjut ke lambung. Nah, di sini setelah dari tenggorokan, karbohidrat langsung diterima di lambung, kemudian diolah dan dicampurkan dengan asam lambung atau HCl. Nah, proses pencampuran ini dibantu dengan gerakan kontraksi lambung. Proses ini membuat karbohidrat menjadi lebih cair dan hancur. Nah, cairan ini juga biasa disebut dengan simus. Kemudian ada usus halus. Nah, proses pencernaan karbohidrat di usus halus melalui beberapa organ penting, yaitu ada duodenum, jejunum, ileum. Nah, simus yang mengandung karbohidrat yang berasal dari lambung tadi diteruskan ke dalam duodenum pertama kalinya. Nah, di duodenum, pada duodenum ini simus akan dicerna secara kimiawi menggunakan enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, enzim ini akan memecah amilum yang belum sempat terurai dengan sempurna di dalam rongga mulut menjadi karbohidrat disakarida. Yang selanjutnya ada jejunum. Nah, pada jejunum ini disakarida akan dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim laktase dan juga sukrase. Kemudian ada ileum. Nah, di sini monosakarida hasil dari penguraian enzim disakarida kemudian diserap oleh dinding ileum. Nah, serapan monosakarida ini diabsorpsi dan diangkut sistem sirkulasi darah lewat vena porta dan disalurkan ke seluruh tubuh untuk menjadi energi. Nah, selanjutnya itu proses pencernaan itu ke usus besar atau anus dan juga anus. Nah, di sini ampas makanan yang sudah diserap kemudian akan bergerak menuju usus besar dan ampas ini akan kemudian akan menjadi substrat yang akan difermentasi oleh beberapa mikroorganisme sebelum akhirnya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, produk utama fermentasi karbohidrat adalah karbon dioksida, hidrogen, dan metan. Nah, sisa karbohidrat yang masih ada kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Kemudian pada proses pencernaan karbohidrat di ruminansia itu terjadi di dalam mulut juga. Nah, 60-70% kurang lebih pakan ruminansia terdiri dari karbohidrat yang termasuk ke dalam jenis golongan polisakarida. Jadi proses pencernaan karbo ini diawali di mulut. Di sini kelenjar air liur atau kelenjar saliva akan mengeluarkan enzim amilase masih sama untuk memecah polisakarida atau serat kasar yang lebih kecil yang tidak akan pecah 100% di dalam mulut, sehingga akan dicerna kembali di dalam rumen. Nah, di dalam rumen ini akan terjadi fermentasi yang dibantu oleh mikroba. Nah, jadi polisakarida yang lebih kecil akan dipecah menjadi fruktan, sukrosa, patik, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Nah, lalu diubah menjadi glukosa dan dikonversi menjadi pirufat. Kemudian pirufat ini akan diubah menjadi asetil CoA dan akan masuk ke dalam siklus Krebs. Pencernaan karbohidrat dalam rumen juga menghasilkan metan dan juga VFA atau volatile fatty acid. Volatile fatty acid itu seperti butirat, propionat, dan juga asetat. Nah, konversi pirufat menjadi asetat dan butirat menghasilkan CO2 dan juga H2. Kemudian CO2 dan H2 diubah menjadi metan dan dibuang melalui air filtrasi. Dan konversi glukosa menjadi propionat menggunakan H2 dan dapat dikatakan mencegah pembentukan metan. Oke,
Soal nomor 2. Jelaskan proses metabolisme karbohidrat pada hati. Nah, jadi di sini dalam proses metabolisme karbohidrat, hati berfungsi secara spesifik, yakni menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa dan gluconeogenesis, membentuk senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Nah, di sini hati berperan penting dalam mempertahankan konsentrasi glukosa dalam darah normal. Nah, misalnya dalam penyimpanan glikogen yang memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa yang diambil dari darah, menyimpannya dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah itu mulai turun terlalu rendah. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan proses pencernaan protein pada tubuh non-ruminansia dan juga ruminansia. Nah, jadi pertama proses pencernaan protein pada non-ruminansia. Nah, jadi di dalam tubuh non-ruminansia, protein akan diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Nah, enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis ini, hidrolisis protein ini maksudnya itu antara lain seperti pepsin, tripsin, kemotripsin, karbopeptidase dan aminopeptidase. Nah, protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Nah, sebagian lain akan mengalami proses pelepasan gugus amin atau bisa disebut gugus yang mengandung N. Nah, jadi dia terdapat di hati. Nah, jadi proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Nah, protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Kemudian zat hasil sisa penguraian protein tersebut yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan juga zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Dan selanjutnya oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan juga ginjal, karena itu dia memiliki beban kerja. Organ-organ tersebut akan menyebabkan lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Nah, selanjutnya proses pencernaan protein pada ruminansia. Nah, di sini dia terjadi pada pakan ternak yang mengandung protein kasar dan terdiri dari protein murni dan juga NPN atau disebut urea. Nah, selanjutnya protein murni akan diubah menjadi peptida, sedangkan NPN akan diubah menjadi NH3. Nah, peptida digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein pada tubuhnya. Lalu yang lolos dari degradasi rumen, sebagian lagi akan dihidrolisis menjadi asam amino. NH3 akan diserap oleh dinding rumen dan akan dibawa masuk ke dalam hati untuk diubah menjadi urea agar tidak meracuni ternak. Lalu sebagian urea tersebut akan dikembalikan ke rumen melalui salipannya dan sebagian lagi akan dibuang melalui urin. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Jelaskan metabolisme protein di dalam hati. Jelaskan metabolisme protein di dalam hati. Nah, jadi protein dalam darah akan dibawa ke dalam hati, kemudian akan menjadi asam amino di dalam hati atau bisa disebut dengan ekstrasel. Kemudian asam amino tersebut ada yang disimpan di dalam hati atau disebut dengan intrasel, dan sebagian lagi akan dibawa ke jaringan tubuh. Nah, asam amino yang dibawa ke hati atau dikatakan dengan ekstrasel karena itu dia sebagian asam amino di dalam hati ini kemudian akan dibawa sebagiannya keluar dari sel dan atau menuju ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkannya. Kemudian setelah masuk ke dalam jaringan-jaringan tubuh, asam amino ini akan masuk ke dalam sel-sel tubuh atau asam amino dalam sel. Nah, jadi dan sebagainya lagi akan tetap di dalam hati atau disebut dengan intrasel sebagai cadangan protein dalam tubuh. Bila kekurangan protein,
maka asam amino ini akan dapat diubah menjadi protein, dan sebaliknya jika tubuh membutuhkan asam amino dari dalam tubuh, maka protein akan dirombak kembali menjadi asam amino. Dan di sini asam amino ini berfungsi sebagai pembentukan senyawa nitrogen lain yang berfungsi untuk pembentukan sel-sel tubuh. Senyawa nitrogen ini juga merupakan bagian utama dari semu protein, enzim, dan proses metabolik yang akan disertakan pada sintesa dan perpindahan energi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan proses pencernaan lemak pada tubuh non-ruminansia dan juga ruminansia. Nah, pertama, proses pencernaan lemak di dalam tubuh non-ruminansia. Nah, pertama-tama kandungan lemak akan mengalami proses hidrolisis terlebih dahulu, sehingga menghasilkan lemak dan juga gliserol dengan bantuan enzim lipase. Nah, kemudian seluruh proses ini akan berlangsung dalam saluran pencernaan. Asam lemak terlebih dahulu akan bereaksi dengan garam empedu untuk membentuk senyawa sebelum diserap oleh usus. Nah, senyawa tersebut akan diserap oleh jonjot usus dan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Setelah itu asam lemak bereaksi dengan gliserol untuk membentuk lemak. Nah, lemak inilah yang dibawa oleh pembuluh getah bening dada ke pembuluh getah bening usus menuju ke pembuluh getah bening dada kiri, kemudian pembuluh balik bawah selangkah kiri. Nah, lemak yang telah diproses dikirim ke hati dengan perwujudan lecitin. Nah, lecitin ini akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan juga gliserol. Kemudian setelah itu gliserol akan diubah menjadi gula otot atau juga bisa disebut dengan glikogen. Nah, kemudian lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Nah, sedangkan pada proses pencernaan lemak di dalam tubuh ruminansia itu pencernaan lemak dimulai dari aktivitas dari mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak yang tak jenuh untuk kemudian akan diubah menjadi asam lemak jenuh. Dan itu dia tidak akan diserap rumen melainkan terus ke dalam alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Jadi kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju jaringan-jaringan tubuh. Nah, di dalam usus halus lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan juga gliserol oleh enzim lipase. Nah, gliserol ini akan meneruskan perjalanan ke hati, sedangkan asam lemak tadi tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut di dalam air. Nah, penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Nah, lemak yang diserap itu masuk ke dalam peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan juga ductus thoracikus. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk ke dalam peredaran darah melalui sistem limpatik, itu dapat langsung disimpan dalam jaringan. Nah, sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Nah, proses yang pertama adalah proses pertama metabolisme lemak dalam hati itu, yang pertama adalah proses hidrolisis atau bisa kita sebut dengan lipolisis. Nah, pada proses ini lemak akan diputuskan ikatannya dengan ester trigliserida, itu kemudian fosfolipid dan juga glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Nah, pada proses ini akan dihasilkan asam lemak, gliserol dan juga galaktosa. Hasil tersebut siap di metabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau kita bisa sebut dengan linoleat dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol dan galaktosa. Setelah itu
dipisahkan asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Nah, asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan juga usus halus. Nah, pada usus halus lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triasylglycerol dalam epitel usus. Triasylglycerol, fosfolipid dan juga kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ke-7, jelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada makhluk hidup. Nah, jadi pada bagian karbohidrat, protein, dan lemak bertemu tuh dia di sikoskrip dengan memasukkan asetilkoenzim. Pertama adalah asetil-CoA. Nah, di sini merupakan sebagai bahan baku dalam sikoskrip untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein maupun juga lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan atau sebagai bahan bakar di dalam sel. Nah, juga hasil dari katabolisme ini, katabolisme dari karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin ataupun komponen sel lainnya. Nah, lemak lebih banyak mengandung hidrogen yang terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak terreduksi, sedangkan karbohidrat dan protein banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen yang terikat, adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Nah, sedangkan karbon yang terreduksi lebih banyak menyimpan energi, dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan itu menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Nah, jadi demikian jawaban dari saya dari pertanyaan tadi. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian jawaban, saya mohon maaf. Saya Kevin Hugo Simanjuntak mengucapkan terima kasih.